Kamu melihat ke bawah sofa, nggak ada. Membuka lemari? Tak ada juga. Kamu berbaring di lantai dan mengintip ke bawah ranjang. Duh, kucingmu juga tidak ada di sana. Cuma ada debu. Lalu, di mana kucingmu? Gawat, apa peliharaan nakalmu keluar lewat pintu belakang lagi? Kabut awan panik menguasai pikiranmu dan kamu berlari keluar. Halaman belakangmu yang dulunya asri dan penuh bunga, kini tertutup lapisan aspal keras yang tebal. Sejumlah tanaman palsu besar di dalam pot membuat pemandangan di sini sedikit lebih ceria. Oh iya, kucingmu di mana? Aduh, seperti yang kamu takutkan. Kucingmu melihat sesuatu di tanah dan sedang sibuk memainkannya. Kamu mendekat dan tidak percaya apa yang kamu lihat. Ada tunas hijau kecil menembus aspal. Tapi artinya kucingmu dalam bahaya. Karena di zamanmu sekarang, tanaman lebih berbahaya dibanding beruang, buaya, atau bahkan hiu. Beberapa tahun lalu, kebanyakan orang belum tahu apa-apa tentang tanaman karnivora. Akan tetapi, kalau kamu bertanya kepada ahlinya, mereka akan dengan senang hati menjelaskan panjang lebar tentang topik ini. Tanaman pemakan daging biasanya melahap makhluk kecil, seperti serangga, katak, dan sesekali tikus atau celurut. Tapi baru-baru ini, semua berubah. Tapi biar ku jelaskan lebih detail. Dahulu, ketika hari-hari masih indah, hanya ada sekitar 700 jenis tanaman karnivora di dunia. Mereka tumbuh di mana-mana, kecuali Antartika, karena yang suka Antartika cuma penguin. Sebelum bencana ini terjadi, orang-orang terus menemukan spesies tanaman pemakan daging baru. Beberapa di antaranya sedang dalam proses menjadi karnivora, daunnya dilapisi lilin. Kalau ada serangga hinggap di sana, dia akan langsung masuk ke kendi berisi air. Beberapa tanaman karnivora memikat serangga bukan cuma untuk dimakan. Makhluk terbang ini dibutuhkan untuk menyebarkan serbuk sari. Itu sebabnya tanaman pemakan daging masih terus memiliki bunga berwarna cerah. Bunga-bunga ini mekar tinggi di atas dedaunannya yang berbahaya. Sebisa mungkin sangat jauh dari perangkap yang dimilikinya. Dengan begini, pembawa serbuk tidak termakan sebelum membantu mereka berkembang biak. Tanaman normal yang baik mendapatkan makanannya dengan berjemur di bawah sinar matahari. Tapi ini belum cukup. Tanaman juga butuh nutrisi yang mereka serap menggunakan akar. Tapi tanaman karnivora hidup di area dengan tanah yang miskin unsur hara. Itulah sebabnya mereka menangkap mangsa yang berterbangan. Pola makan tinggi protein seperti ini membantu mereka bertahan hidup dan tumbuh lebih cepat. Beberapa tanaman pemakan daging bahkan tidak punya enzim pencernaan khusus. Dahulu, mereka menggunakan jasa bakteri baik. Dan selagi bakteri mengolah mangsanya, tanamannya berkonsentrasi untuk memperkuat perangkapnya. Saat itu, kita belum tahu bahwa tak lama, kehidupan akan berubah total 180 derajat, hingga kita butuh semua informasi yang ada tentang kekayaan flora di bumi. Karena saat percobaan ilmiah menjadi tak terkendali, semua tanaman di bumi, ya benar, semuanya berubah menjadi karnivora. Kejadian ini bahkan disebut bencana karnivora besar. Perlahan tapi pasti, rumput, pepohonan, dan semak belukar mulai berubah bentuk. Tidak semuanya, tapi beberapa di antaranya tumbuh membesar. Selain itu, setiap spesies tanaman punya caranya sendiri untuk menangkap mangsa. Kamu dengan perlahan mendekati kucingmu yang masih asyik memainkan tunas pohon yang sepertinya tidak berbahaya. Meski kamu tahu tanaman itu masih lemah dan tidak mungkin membahayakan peliharaanmu, apa yang kamu lihat membuatmu bergidik. Kamu harus mencari tahu jenis tanaman apa itu. Tanaman hijau pemakan daging menggunakan beragam metode untuk menangkap mangsa. Ada yang berbentuk lubang dan jebakan jepit, lendir lengket, jebakan kertas lalat, dan masih banyak lagi. Namun, semuanya berupa modifikasi daun. Tanaman yang sedang kamu lihat ini menggunakan tentakel lengket untuk menangkap makanannya. Jika tentakel ini tipe yang tidak bergerak, sinar matahari akan menyinarinya sehingga memikat serangga. Tapi tanaman ini adalah pemilik tentakel bergerak. Dan sekarang, kamu melihatnya membungkus ekor kucingmu. Kamu sudah mengenakan sarung tangan yang selalu kamu simpan di saku belakang. Masa-masa suram membutuhkan usaha ekstra. Lalu, dengan lembut dan hati-hati, kamu membuka tentakel yang ternyata sangat kuat itu. Tanaman ini sepertinya tidak beracun, tapi tetap saja. Kamu lega tanaman ini bukan perangkap jepit, yaitu tanaman yang mirip perangkap lalat Venus. Daunnya terbagi dua. Di ujungnya ada duri-duri yang menyegel. Begitu serangga atau kalau di masa sekarang ini hewan berjalan di antaranya, dedaunan bergerigi ini langsung menutup. Seluruh proses ini butuh tak lebih dari 1 detik. Ini adalah jenis tanaman karnivora paling berbahaya.
Tanaman perangkap jepit memiliki daun yang ditutupi rambut pendek yang kaku. Rambut ini bernama rambut sensitif atau pemicu. Jika sesuatu atau seseorang menyentuhnya, jebakan segera aktif. Tanaman itu menghasilkan cairan pencerna yang mirip seperti di dalam perutmu. Dalam 5 hingga 12 hari, hampir tidak ada yang tersisa dari mangsanya. Jebakan terbuka kembali, dan sisa-sisa mangsanya tersapu oleh hujan. Di masa ini, manusia tidak bisa merasa tenang bahkan di bawah air. Sekarang, semua rumput laut, setiap helai rumputnya tidak sabar untuk mengunyah jari kakimu. Hidup telah berubah secara dramatis dalam banyak aspek. Pembangunan jalan dan jalan raya baru yang seharusnya menembus hutan membutuhkan lebih banyak persiapan, pengamanan ekstra, dan alat lebih canggih. Dari segi positifnya, planet kita mendapatkan lebih banyak oksigen dibanding dahulu. Manusia sudah mulai menyesuaikan gaya hidup ke realitas baru. Kita tidak lagi berjoging di taman, bersepeda, berenang di perairan terbuka, ataupun menikmati aktivitas luar ruangan lain. Gym, kolam renang, dan restoran pesan antar menjadi makin populer. Bencana karnivora besar telah mengubah pola makan manusia. Menanam sayuran menjadi agak sulit di masa sekarang. Kentang, wortel, brokoli, semuanya menjadi hidangan yang langka. Orang-orang lebih mengandalkan kendaraan dan tidak berjalan lagi, sebab entah pohon atau semak mana yang mungkin melahapmu karena kamu terlihat lumayan enak untuk dijadikan makan siang. Oleh karena itu, industri mobil terus meningkat. Semua toko bunga gulung tikar. Karangan bunga yang indah sekarang punya kebiasaan buruk memakan pelanggannya. Pernikahan juga berubah. Kebiasaan melempar karangan bunga pengantin ke pengiring pengantin berubah menjadi mengerikan dan tidak dilakukan lagi. Sayangnya, banyak hewan justru punah, terutama mereka yang lambat. Hewan-hewan yang selamat dari bencana ini sedang beradaptasi untuk hidup berdampingan dengan tanaman karnivora atau bermigrasi ke area yang lebih aman. Banyak hewan yang dulunya hidup di alam liar kini bergerak mendekati kota. Omong-omong, tempat ramah dan paling populer untuk ditempati saat ini adalah gurun. Meski jarang ada air dan minimarket di sini, makin banyak orang membangun rumah dan pindah ke sana. Mereka yang memilih tinggal di gurun tidak takut berjalan di sekitar 1 atau 2 kaktus untuk masuk ke mobil. Meski sejumlah kaktus ini sudah belajar mendeteksi dan menembakkan peluru jarum ke mangsanya. Masih belum jelas bagaimana mereka bisa meraih mangsanya yang berhasil dilumpuhkan. Kaktus tidak bisa berjalan kan? Masih ada tanaman pemakan daging asli di sini. Tapi semua telah berevolusi menjadi lebih kuat dan lebih besar. Bagaimanapun, manusia masih belajar untuk hidup di dunia baru penuh tanaman pemakan daging ini. Jangan lupa segera beli herbisida di toko sebelum harganya menjulang tinggi. Bayangin kamu lagi main ke hutan Australia. Karena haus, kamu pergi ke sungai di dekat sana. Tiba-tiba, hidung kamu meler. Aneh banget, padahal kamu sehat-sehat aja. Kamu berhenti dan menunggu. Setelah beberapa detik, hidung kamu jadi gatal. Terus setelah beberapa menit, mata kamu berair dan tenggorokan kamu gak nyaman. Kamu susah napas dan terus-terusan bersin. Mungkin kamu menghirup udara beracun, tapi apa yang bikin udaranya jadi beracun? Partikel-partikel kecil tumbuhan paling berbahaya di dunia berterbangan di sekitarmu. Nama tumbuhan itu Gympie. Tampilannya sih biasa aja, semak kecil berbatang dan berdaun hijau. Kamu ngerasa makin gak nyaman waktu mendekati tumbuhan itu. Kamu butuh udara, kulitmu jadi merah, dan badan kamu rasanya sakit. Jangan lama-lama di sana, atau kamu bisa pingsan. Terus, kalau kamu sentuh, tumbuhan ini bakal bikin kulitmu serasa ditusuk jarum panas. Rasa sakitnya juga gak akan reda meskipun kamu lari sejauh mungkin. Efek dari racunnya bakal tahan beberapa jam. Meski udah beberapa hari, rasa sakitnya belum juga hilang. Setelah berminggu-minggu dan berbulan-bulan pun masih terasa. Emang sih, area yang tersentuh tumbuhan itu bisa dicuci dengan air dan sabun, tapi gak akan ngaruh. Bahkan mungkin akan masih terasa setelah beberapa tahun. Dan rambut-rambut kecil pada tumbuhan itu yang menusuk kulitmu bisa menancap selamanya. Racun Gympie sangat kuat. Sampai-sampai meskipun kamu petik daunnya dan menyentuhnya setelah setahun, racunnya masih bisa berefek pada tubuhmu. Parahnya, tumbuhan ini sulit dikenali. Tumbuhan ini mirip banget burdok atau jelatang. Ngeri banget kalau ada yang jatuh ke semak tumbuhan ini.
Gimpi-gimpi punya ciri khas lapisan rambut halus di daunnya. Tapi hati-hati, ribuan rambut itu mengandung racun. Rambut-rambut itu juga berterbangan di sekitar tumbuhan itu. Jadi, mending pakai masker gas kalau mau dekat-dekat. Masker medis biasa nggak berguna karena rambutnya bisa nembus kain. Untungnya, tumbuhan ini langka dan biasanya ada papan peringatan di dekatnya. Tumbuhan beracun ini tumbuh di Australia. Penambang emas menemukan tumbuhan ini pada tahun 1860 di dekat kota Gympie. Kayaknya itu bukan penemuan yang menyenangkan ya. Gimpi-gimpi masih jadi ancaman besar buat para penebang kayu dan turis karena bisa nggak sengaja tersentuh. Satu sentuhan aja bisa bikin kamu nggak bisa kerja selama berminggu-minggu. Kadang bagian yang terinfeksi terasa sakit selama puluhan tahun. Ada seorang pria yang jatuh ke semak tumbuhan ini dan mengalami sakit yang luar biasa. Efek racun gimpi-gimpi mirip-mirip sengatan 30 tahun sekaligus. Dan kamu nggak tahu cara menghilangkan sakitnya. Ada satu pria yang merasa nggak nyaman setiap mandi selama 2 tahun setelah menyentuh tumbuhan ini. Kalau pengen meneliti tumbuhan ini, kamu harus pakai APD dan masker gas. Nggak boleh ada bagian tubuhmu yang terbuka. Masukkan bagian bawah celana ke sepatu boots, pakai sarung tangan, lalu masuklah ke hutan dan cari tumbuhan ini di tepian sungai. Ada 6 spesies pohon beracun asal Australia termasuk gimpi-gimpi. Tumbuhan ini suka matahari dan vegetasi di sekitarnya. Setiap rambut di permukaan daunnya beracun. Waktu menyentuh permukaan apapun, rambut itu terbuka dan menyemburkan racun panas. Lalu, rasa sakitnya menyebar dan kulit kamu jadi merah. Durasi efeknya bergantung pada jumlah rambut yang menusuk kulit. Setelah beberapa tahun, kamu masih bisa merasakan rambutnya waktu menekan bagian yang disengat. Belum ada penawar buat racunnya, karena saintis belum tahu kandungannya. Mereka cuma tahu bahwa efek racunnya bertahan lama sampai beberapa tahun. Racun itu bisa tahan suhu dingin dan panas. Air malah memperparah efeknya. Sampel tumbuhan ini di lab masih berbahaya meskipun sudah disimpan beberapa tahun. Bersihin badan kamu setelah melewati gimpi-gimpi. Lepas baju, sepatu, masker, dan kacamatamu dengan hati-hati. Masukkan APD ke mesin cuci dan cuci semuanya dengan bersih. Rambut kecil itu bisa aja nempel di celana atau lengan jaketmu. Jadi, hati-hati. Racunnya bikin gimpi-gimpi jadi tumbuhan yang paling terlindungi di dunia. Tapi tunggu, apaan tuh? Kamu ngeliat lubang di daunnya nggak? Ada yang makanin daunnya tuh. Ini adalah spesies kumbang malam biasa. Mereka bisa menyantap gimpi-gimpi sesukanya karena nggak terpengaruh sama racunnya. Serangga ini nggak peduli. Gimpi-gimpi adalah makan siang yang sempurna karena nggak ada yang mengganggu mereka waktu hinggap di sana. Iya, semua hewan di dekat sana tahu mereka sebaiknya menjauh aja. Tapi ada satu mamalia yang gak takut sama gimpi-gimpi. Pada melon kaki merah. Hewan ini mirip kanguru kecil dan mereka suka makan daun gimpi-gimpi. Saintis masih belum tahu kenapa hewan ini gak terpengaruh rambut beracun gimpi-gimpi. Kita tahu hampir semua tempat tumbuhnya tumbuhan ini. Orang-orang menandainya dengan papan. Kalau nemu tanda ini, jangan ke sana ya. Gimpi-gimpi emang berbahaya. Tapi masih ada nih tumbuhan yang bisa menguasai dunia dan merusak seluruh hasil panen. Tumbuhan ini nggak butuh kondisi tertentu buat tumbuh, karena bisa tahan di musim hujan, di tempat kering yang terjemur matahari, dan di suhu rendah maupun tinggi. Nama tumbuhan ini adalah hawkweed raksasa. Kalau benihnya masuk ke kebun sayur atau ladang gandum, tumbuhan ini bakal menggantikan semua saingannya dalam beberapa minggu. Angin bisa membawa terbang benih hawkweed raksasa dan menyebarkannya ke wilayah terdekat. Tumbuhan ini bisa memperburuk ekosistem dunia karena pertumbuhannya lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan manusia untuk membasminya. Dan racun aja nggak mempan, pakai kumbang parasit pun nggak ampuh. Pertumbuhannya cepat banget dan umurnya lebih panjang daripada banyak tumbuhan lain. Hawkweed raksasa bisa mencapai tinggi rumah 1 lantai dan akarnya bisa menembus jauh ke tanah. Jangan coba-coba menyentuh tumbuhan ini ya. Kulitmu bisa merah dan rasanya nggak nyaman. Makanya susah banget membasmi tumbuhan ini. Racunnya merusak tumbuhan
semak, dan bunga apa saja di dekatnya. Saintis belum bisa bikin racun efektif yang mengalahkan monster hijau ini. Kumbang pun gak bisa makan daunnya. Makanya, hawkweed raksasa adalah salah satu tumbuhan paling berbahaya di dunia karena gak ada lawannya. Tapi saintis yakin evolusi bakal menghasilkan makhluk yang bisa membasmi hawkweed raksasa. Mungkin serangga kecil atau bakteri parasit. Tapi karena belum ada, manusia harus melawannya sendiri. Orang-orang menghabiskan miliaran rupiah buat menghancurkan tumbuhan ini. Tapi nggak selalu berhasil. Kita bisa membakar ladang, tapi kalau satu benih aja ketinggalan, tumbuhan ini akan tumbuh cepat di tanah yang gosong. Kita udah ngebahas tumbuhan paling berbahaya di dunia. Kalau pohon, gimana? Pohon manchineel tumbuh di Florida. Batangnya mengeluarkan getah beracun yang berbahaya buat kulit. Tapi lebih parah lagi kalau hujan. Waktu kena kulit pohon ini, air hujan akan bercampur dengan racunnya. Lalu, air beracun ini bisa menciprat dari pohon itu dan mengenai kulitmu. Daun dan buahnya juga beracun. Jadi, jangan berteduh di bawah pohon ini ya. Nggak ada jamur, semak, dan bunga yang tumbuh di dekat pohon ini. Hewan juga nggak berani dekat-dekat. Nggak ada burung yang hinggap di dahannya. Pohon manchineel tahan terhadap air dan suhu tinggi. Oh iya, jangan ngebakar pohon ini juga. Asap pembakarannya juga beracun dan bahaya buat mata. Warga lokal biasanya nandain pohon ini dengan lingkaran merah.